What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini. Dan untuk video kali ini gue bakal mencoba untuk membahas laga big match klasik Liga Inggris ya, yang berlangsung semalam antara Arsenal dan juga Manchester United. Tapi sebelum itu gue mau ingetin lagi kepada kalian, kalau kalian ada fans Manchester United, kalian gue saranin untuk mensubscribe channel ini ya, karena di channel ini gue bakal membahas hal-hal seputar Manchester United. Oke, now let's check it out. Ya, semalam MU kembali harus bermain di Liga Inggris ya guys. Dan di pertandingan ini sebenarnya MU membutuhkan kemenangan ya untuk tetap menjaga jarak dengan peringkat pertama Manchester City di klasemen. Ya, walaupun sebelum pertandingan ini Arsenal masih menempati peringkat di papan tengah Liga Inggris, tapi sepertinya Ole masih menganggap Arsenal ini sebagai klub besar ya, karena di pertandingan ini Ole memainkan formasi yang biasanya dia mainkan ketika berhadapan dengan tim-tim besar lainnya. Duet Fred dan McTominay dipercaya menjadi dinamo di lini tengah MU. Sementara itu, Paul Pogba bermain agak sedikit melebar ke kiri ya. Yang agak sedikit berbeda mungkin ada di posisi striker nih guys. Martial yang biasa diturunkan sebagai starter kali ini harus memulai laga dari bangku cadangan ya. Dan Edinson Cavani sepertinya diberikan kesempatan oleh untuk bermain dari menit awal. Ya, bermain buruk ketika melawan Sheffield United beberapa hari lalu. Kali ini MU memulai laga dengan permainan cepat ya. Mereka langsung menguasai dan mendominasi ball possession, dan mereka juga berhasil menciptakan beberapa peluang-peluang yang cukup berbahaya. Bahkan di menit 20 ini kiper Arsenal Bernd Leno ini sudah harus dipaksa untuk terbang ya untuk melakukan fingertip save untuk menggagalkan peluang yang didapatkan oleh Fred. Berawal dari sebuah sepak pojok, bola liar jatuh di kaki Fred. Sayang tendangan pressing dari Fred masih sedikit kurang ya powernya, sehingga masih bisa diselamatkan oleh Leno dan hanya menghasilkan tendangan sudut saja. Masuki menit ke-30 kali ini giliran Arsenal yang mendapatkan peluang bagus. Berawal dari sebuah serangan balik cepat, Nicolas Pepe berhasil melepaskan tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti MU. Namun untung saja tendangannya kali ini masih belum menemui sasaran ya. Beberapa menit berselang MU kembali membahayakan gawang Arsenal ya, dan kali ini giliran Aaron Wan-Bissaka yang mendapatkan peluang. Mendapatkan umpan silang dari Luke Shaw, Wan-Bissaka yang datang dari belakang berhasil menyundul bola ya tanpa pengawalan, namun sayang sundulannya masih belum menemui sasaran juga. Di babak pertama ini menurut gue peluang terbaik MU datang dari kaki Bruno Fernandes ya, tidak lama setelah peluang yang didapat dari Aaron Wan-Bissaka tadi. Pogba yang mendapatkan bola dari tendangan gol kick Leno yang kurang sempurna langsung mengirimkan bola kepada Bruno Fernandes. Tapi sayang Bruno Fernandes yang sebelumnya sempat mengecoh David Luiz masih sedikit kurang tenang ya dalam penyelesaian akhir, karena tendangannya masih agak melebar dari gawang Arsenal. Tapi sayangnya setelah bermain lumayan bagus di babak pertama ini, MU harus kehilangan pemain di lini tengahnya yaitu Scott McTominay. Jadi menit ke-37 Scott McTominay harus ditarik keluar ya untuk digantikan oleh Anthony Martial karena menderita sakit di bagian perutnya. Oleh sendiri melalui konferensi persnya setelah pertandingan mengaku masih belum tahu ya penyebab dari sakit perut yang diderita McTominay ini, apakah dari makanan hotel ataukah dari hal yang lain. Oleh masih belum tahu sejauh ini sih. Ya, memasuki babak kedua, Mikel Arteta pelatih Arsenal langsung melakukan pergantian pemain ya. Pemain Brazil Willian dimasukkan untuk menggantikan Gabriel Martinelli, pemain muda Arsenal yang di babak pertama ini menurut gue kurang kelihatan ya mainnya.
Dan tidak perlu waktu lama ya untuk William karena di menit 48 dia langsung mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Mendapatkan bola di tiang jauh, tendangan William yang sebenarnya sudah dalam posisi bebas masih bisa diblok dengan baik ya oleh bek kanan MU Aaron Wan-Bissaka dan hanya menghasilkan sepak pojok saja untuk Arsenal. 10 menit berselang, kali ini giliran MU ya yang mendapatkan peluang terbaik mereka di babak kedua ini. Berawal dari operan 1-2 antara Luke Shaw, Fred dan juga Anthony Martial di sisi kiri. Luke Shaw berhasil mengirimkan umpan mendatar ya ke mulut gawang, tapi sayang kali ini sontekan dari Cavani juga masih gagal untuk menjadi sebuah gol. Sementara itu Arsenal mendapatkan peluang terbaik mereka di babak kedua ini di rentang waktu antara menit 64 sampai dengan menit ke-65 ya. Di menit ke-64 sebuah tendangan bebas dari Alexander Lacazette masih menerpa mistar gawang MU yang dikawal oleh David De Gea. Dan di menit ke-65 ini giliran De Gea ya menjadi penyelamat MU setelah berhasil menggagalkan peluang yang didapatkan oleh gelandang muda Arsenal Emily Smith Rowe. Menit Masuki 10 menit terakhir sebenarnya Arsenal mendapatkan peluang bagus ya untuk mencuri kemenangan melalui kaki Nicolas Pepe, tapi kali ini pun peluang yang didapat Pepe masih gagal diselesaikannya dengan baik ya. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor kacamata. Ya menurut gue sih hasil imbang ini merupakan hasil yang terbaik ya buat kedua tim karena gue lihat di babak pertama MU sedikit lebih mendominasi sedangkan di babak kedua gantian Arsenal yang mendominasi. Tapi secara overall sih gue bilang pertandingan berjalan cukup menarik ya dan berimbang. Tapi kurangnya itu cuma golnya aja ya. Di pertandingan ini nggak ada gol yang tercipta sayangnya. Menurut gue sih di pertandingan ini sebenarnya bisa tercipta banyak gol ya. Tapi sayangnya penyelesaian akhir yang kurang bagus dari masing-masing striker baik di Arsenal maupun MU yang menjadi faktor tidak adanya gol ya di pertandingan kali ini. Di pihak MU gue lihat Edinson Cavani yang biasanya jarang untuk menyanyiakan peluang kali ini menyia-nyiakan beberapa kali peluang emas yang dia dapat ya. Sementara Marcus Rashford juga semalam gue lihat mainnya kurang kurang bagus ya. Dia banyak salah melakukan keputusan ya. Kapan harus menendang, kapan harus ngoper dan kapan harus mendribble dia banyak yang salah menurut gue di pertandingan semalam. Kalau Anthony Martial sih kita tahu lah dia ya. Gue juga nggak banyak berharap ke dia di pertandingan kali ini. Jadi ya gue skip aja. Ya untuk MU walaupun setelah pertandingan ini mereka berhasil membuat rekor baru di klub ya dengan memecahkan rekor unbeaten di partai away Premier League dengan 18 laga tanpa kekalahan, tapi menurut gue bisa juga ini sebagai warning ya buat Ole Gunnar Solskjaer. Kenapa? Karena gue lihat di musim ini, khususnya di Liga Inggris, MU seolah-olah kesulitan untuk menang melawan tim-tim besar ya. Kita lihat mereka ini dua kali melawan Arsenal, mereka kalah sekali dan juga imbang sekali. Lawan Chelsea, City, dan Liverpool juga mereka harus imbang tanpa gol. Lawan Leicester mereka hanya bisa imbang 2-2 dan melawan Spurs bahkan lebih parah lagi karena mereka harus dibantai di Old Trafford. Ya jadi kalau Ole masih mau juara musim ini gua rasa MU harus memperbaiki rekor bertanding mereka melawan klub-klub rival mereka ya. Apalagi kan kali ini juga MU harus tertinggal lebih jauh ya setelah sebelum pertandingan ini juga City berhasil menang melawan Sheffield 1-0. Ya oke itu dia guys. Sedikit review dan juga pendapat gue tentang pertandingan antara Arsenal dan juga Manchester United semalam. Untuk pertandingan selanjutnya jangan lupa guys di hari Rabu dini hari mereka bakal melawan Southampton di Old Trafford. Oke? Oke, jadi segitu dulu aja guys video gue untuk kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye. Peace.